tidak dengan Bu bisa menanam kopi di kehutanan sampai ada yang kaya. Perjuangan di lembaga non pemerintah ini, itu organisasi non pemerintah ini, pada akhirnya membawa saya pada satu kesadaran baru lagi bahwa pemenuhan hak asasi kita ditentukan oleh apa yang disebut sebagai politik. Dapil saya nih Pak, ada sekolah namanya Ruhama tuh Pak. Bukan cuma sekedar mahal Bu, itu dibangun di fasum-fasum milik pemerintah kota. Sementara kita minta bangun SMP, bilangnya nggak ada tanah, nggak ada lahan. Fasum disewa, walaupun sewanya 0,sekian% dari NJOP dalam setahun. Nggak ada artinya sewanya. Saya cek itu. Jadi gini, kalau misalnya dia bisa dikasih waktu ya dalam setahun, 2 tahun, oke bangun sekolahmu, kamu udah puluhan tahun di situ, duitmu udah banyak, ya sana bangun sekolahmu sendiri, ya tahun sekian serahin ke pemerintah kota, jadiin SMP negeri di situ. Saya paham sekali memang, betul sekali. Pendidikan. Maka dibuatlah kementerian itu. Dan hak yang disebut dengan hak seluruh warga negara tak terkecuali. Sebetulnya ini yang saya bilang, justru tantangan terberat dari perda ini adalah merubah paradigma. Terutama paradigma dari pemerintah kota. Gitu loh. Bahwa setiap warga, satu orang pun nggak boleh ditinggalkan dari kebijakan pembangunan. Bahwa hari ini kita bisa memenuhi 10 orang, lain soal. Tapi kita tunjukkan bahwa tahun depan harus 20 orang. Tahun depan harus 100 orang. Ya. Sampai nanti kapan tidak ada satupun disabilitas yang nggak kita urus. Jadi kritik saya yang terbesar adalah ya, uang 4,9 miliar kita mau lihat bukan berapa banyak orang yang dikasih makan. Setelah selesai, ya, bukan hanya seberapa banyak orang atau anak balita atau ibu hamil yang sudah dikasih makan. Yang mau saya tahu adalah lebih jauh dari itu cuma outputnya aja. Berapa banyak nutrisi yang sudah kita sebarkan buat anak-anak, berapa banyak warga yang paham bahwa dia harus masak A, B, C, D untuk mencegah stunting. Sebetulnya kan sektor informal, kalau kita mau jujur, sektor informal dalam hal pedagang kaki lima muncul karena kegagalan kita sebagai negara untuk memastikan bahwa setiap warga negara punya penghidupan pekerjaan yang layak. Itu ada dalam konstitusi kita. Itu Pak Jokowi, gitu ya? itu Pak Menteri. Kita semua, sebentar dulu Pak Babai, jangan dulu dipotong saya kalau bicara. Saya tadi waktu Pak Babai ngomong saya nggak. Ya, kita semua, termasuk kita berpikir ya bahwa jadi gini, ya itu satu prinsip dulu. Gimana kita ngelihat PKL sebagai korban atau pelaku pelanggaran tertentu ditempatkan di situ, bahwa ya kan, ketertiban dan keindahan kota. Nah ini bukan satu hal yang harus bertentangan dengan kewajiban negara melindungi segenap bangsanya, termasuk pekerjaan yang layak. Ya. Kenapa kita selalu memposisikan itu? Saya harus memilih hari ini. Mana yang, kalau saya pribadi, mana yang harus saya pilih? Ketertiban kota dulu atau memastikan setiap warga punya hak pekerjaan yang layak? Karena atas itulah dia bisa memfasilitasi yang lain. Saya memilih yang terakhir. Gitu. Tetapi ketertiban kota itu penting. Makanya perda ini, pemberdayaan dan penataan adalah dua sisi dalam satu mata uang. Nggak boleh dipisah. Penataan itu harus punya implikasi bagi pemberdayaan dari PKL. Aset pemerintah kota itu bukan milik pemerintah kota, Pak. Ajak mereka ngobrol. Tapi karena nggak mau ngobrol, mereka masih begitu juga. Ya udah mau nggak mau saya pasti ada di sisi mereka. Bagaimanapun juga saya wakil rakyat kok, bukan wakil bapak gitu loh. Nggak pernah dibilang. Baru kemarin pernyataan Pak Wali Kota. Pernyataan pun bukan kepada orang tua siswa. Dipanggil aja Pak, jelasin, ngobrol. Gitu. Nah itu yang saya sebenarnya sesalkan. Sampai itu belum dilakukan, ya selama mereka masih mau ngelawan, ya saya akan ada di sisi mereka. Terima kasih Pak.